Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah sekarang kita kedatangan pemateri lagi. Namanya Kak Mariam. Nah, jadi kakak mengenal Kak Mariam itu dulu waktu dia masih SMA ya, masih seginilah waktu SMA. Jadi dulu ya sama kayak kakak-kakak yang lain. Dulu kakak juga sosialisasi kampus waktu zamannya Kak Mariam. Cuma gak ketemu ya dulu ya gitu ya. Jadi karena mempersingkat waktu aja deh, kamar yang dulu deh, silahkan perkenalkan diri. Halo adik-adik, assalamualaikum. Perkenalkan, nama kakak Siti Mariam. Kakak lulusan tahun 2020 kemarin dari jurusan pengembangan masyarakat Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, alhamdulillah. Masih Kak Mariam udah gabung di kelas online kita. Jadi Kak Mariam dalam kelas online ini kita akan membahas jurusan ya. Kita fokusnya ke jurusan. Jadi yang akan bahas kita pertama itu mengenai biaya. Karena bagaimanapun kuliah itu paling penting adalah mengenai biaya ya. Oke, jadi berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menempuh pendidikan ini? Gitu Pak. Biaya pertama mungkin untuk biaya tes. Karena kan dari daerah gitu kan harus ke kota, paling transportasi berapa ya? Sebutin aja gak apa biar transparan. Jadi Kak Mariam itu orang Surade ya, kita satu daerah gitu. Jadi sekitar 150 kali ya, 150 buat transportasi. Terus bayar apa tuh? Oh, karena kakak masuk jalur SPAN PTKIN. Jadi bayar buat daftarnya tuh berapa ya? 200 gitu. Apa 150? Lupa waktu itu. Sekitar 200-an lah ya. Gitu ya. Terus biaya apa lagi? Udah kayak gitu udah masuk. Terus biaya apa namanya? Biaya semester. Biaya kuliah. Kan nggak ada uang pangkal tuh kalau di UIN. Iya, karena negeri ya. Kalau mungkin di yang lain ada pangkal. Di UIN enggak. Pertama tuh harus bayar untuk UKT. Nah, waktu pertama dikasih UKT-nya tuh sejuta hampir 500 pertama. Cuma waktu itu ada pengajuan, bisa ngaju dapat 1.164.000. Itu golongan 1 kayaknya 2 golongan 2 karena satunya 400 sama 400 ribuan ya sama. Oh, berarti dari 400 langsung naik ke 1 jutaan ya. 1 juta. Udah kalau kuliah segitu dikali 8 semester. Oh iya benar-benar. Nah, buat adik-adik yang masih belum tahu tentang pembayaran kampus negeri itu semuanya di Indonesia ya. Di Indonesia menggunakan namanya sistem UKT. Jadi UKT itu uang kuliah tunggal. Jadi kita tuh bayar setiap awal semester sekian, nah sampai akhir semester juga jumlahnya sekian gitu ya. Jadi kalau misalnya kita total, Kak Mariam kan bayarnya 1.100.000 sekian ya, kali 8 berarti sekitar 9 jutaan ya, sekitar 9 jutaan gitu ya. Jadi nah 9 jutaan tuh keluar biaya lagi enggak Kak buat ke kuliah? Enggak, udah segitu aja kan ya. Karena yang namanya UKT uang kuliah tunggal, yang namanya tunggal nggak ada bayaran lagi kayak gitu adik-adik ya. Oke, jadi Kak Mariam tadi dapat pengurangan sekitar 400, 300, 400 ya. 300-an. Nah itu kayak gimana Kak Mariam pengajuannya? Waktu itu ada program keberatan gitu kan, kita nulis ada surat keterangan keberatan di semester 1. Iya, di awal-awal. Tapi pas awal pertama kali bayar mah tetap 1,5. 1.500.000 berapa gitu. Nah, ngaju itu untuk apa namanya? Keberatan untuk semester 2 kan. Gitu dapatnya di semester 2. Ngaju kita ke TU itu harus sedikit aktif gitu, ke TU ada apa nih Pak, bisa kayak gitu-gitu. Terus dikasih formulir keberatan ya, mengajukan diri keberatan untuk membayar UKT segitu itunya kayak gitu. Terus dapat dikasihnya 1.164 gitu. Nah ada beberapa temen yang ngaju lagi, dia sampai dapat ke 400. Oh, jadi abis pengajuan tuh lagi bisa? Masih bisa. Oh. Pas zaman kakak ya, nggak tahu sekarang gitu ya. Oh, Kak Mariam udah mencukupan aja begitu? Iya, soalnya
ada syarat yang susah gitu. Oh, Kayak gitu. surat keterangan dari RT gitu-gitu kan jauh ya Oh, gitu. ngurusnya. Enggak mal sih, ngurusnya jauh intinya, deadline-nya dekat Dekat. gitu, jadi nggak bisa. Oh, oke. Jadi gitu ya adik-adik. Jadi dari 1 juta sekian, kalau misalnya kalian memang sanggup untuk menyerahkan syarat-syaratnya bisa sampai 400.000 gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya masih bingung untuk masalah pembiayaan ke kampus, silahkan nanti komentar, insya Allah akan kakak jawab. Nah, jadi ada tambahan lagi kak mengenai biaya? Enggak sih, kalau untuk kuliah tuh emang segitu gitu, udah termasuk sama ujian dan lain-lain. Paling mungkin kalau kita perlu buku ya itu mah mandiri aja Mandiri kayaknya. aja, ya. Intinya 1 juta sekian tuh untuk ke kampus. Di luar itu mah berarti kebutuhan pribadi ya. Betul. Oke, siap. Nah, jadi udah membahas tentang biaya kuliah, Kak Mariam. Nah, kita akan lanjut tentang biaya hidup atau ya kan biaya sehari-harinya gitu kan, termasuk makan dan kos tempat tinggal kayak gitu. Gimana tuh kak? Kalau di Bandung, di UIN Bandung kan kebetulan lokasinya nggak terlalu kota gitu kan, di pinggiran gitu ya. Nah lumayan kosan putri kalau di sekitar UIN tuh rata-rata 5 juta, enggak deh, 4,5 sampai 6 lah gitu katakanlah. Tapi kalau mau yang dekat kampus tuh lebih mahal lagi, sampai 7 juta. Ada temen yang dekat kampus tuh 7 juta. Nah kebetulan kalau Mariam biaya kosannya tuh 5 juta. Tahun pertama tuh sendiri, tahun kedua berdua. Jadi maksudnya bisa 5 juta dibagi 2, berarti 2,5. Enggak, kalau berdua jadi 6 juta. Oh, berdua jadi 6 juta gitu. Jadi mungkin selama kuliah ya tarik rata aja setahun 1 juta buat bayar kosan gitu. Kalau untuk kosan. Oke. Itu tuh kalau di kosan Mariam tuh udah cuma bayar listrik lagi deh kalau nggak salah. Listrik lagi. Soalnya nggak pasang wifi kan. Di beberapa kosan temen tuh ada yang pasang wifi juga. Itu mah kebutuhan pribadi lah ya. Kita yang tahu ya maksudnya mau yang kayak gimana. Nah kebetulan kosan Mariam tuh agak jauh, lumayan tuh 10 menit lah nyampe ke kampus. Memang sengaja karena memang ingin yang agak jauh dari kampus gitu. Memang ada beberapa teman yang pengen dekat. Nah kalau dekat tuh kayak kisaran 6-7 lah kalau dekat kampus. Siap. Itu ya untuk masalah tempat tinggal ya. Kosan. Kalau makan berapa ya? 20 cukup kali ya? 20.000 sehari. Per hari? Iya. Itu beli atau masak? Nasinya masak. Lauknya beli. Oke. Berarti sebulan bisa 600 ribuan tuh buat makan. Bisa. Oke. Ada bayaran lainnya? Mungkin buku gitu kan, perlu buku atau kita mau refresh gitu. Liburan ya. Iyalah harus. Masa kuliah doang. Paling itu kan optional ya, maksudnya gimana kitanya gitu pilihan. Terus apa lagi ya? Udah gitu loh. Oke, siap. Berarti Kak Mariam sebulan kebutuhannya berapa? Kak Mariam? 600 tuh pas banget. Pas banget 600 ke 8 lah. 800-an. 800 ribuan gitu ya. Jadi Kak Mariam sebulan bisa mencukupkan 800.000 dan kosnya mulai dari 3 jutaan ya? 3 jutaan? Enggak, 4-6. 4-6 juta gitu. Jadi 4-6 juta. Nah, jadi kalian terserah nih mau milih gaya hidup yang kayak gimana. Mau yang sederhana, lebih sederhana dari Kak Mariam bisa loh. Bisa kalian. Bisa atau mau yang hedonisme bisa juga. Pokoknya intinya kalau masalah biaya di luar kampus itu gimana kalian. Betul. Mau kalian mau yang kayak gimana itu ya terserah kalian tuh ya. Mau sederhana banget, hedon banget ada gitu. Cuma gimana kalian gitu ya. Cuma intinya ini gambaran pribadi Kak Mariam sendiri kayak gitu. Jadi sekitar untuk biaya tempat tinggal 4 juta sampai 7 jutaan. Untuk biaya hidup Kak Mariam sendiri bisa sampai 800 ribuan per bulan gitu ya adik-adik. Oke Kak Mariam, cukup untuk pembahasan biaya? Cukup lah. Cukup ya adik-adik. Kalau misalnya kalian mau nanyain tentang biaya di luar kuliah, silahkan nanti komentar lagi. Insya Allah akan kakak jawab. Lanjut kita ke pembahasan cara masuknya Kak Mariam. Gimana? Cara masuk UIN Bandung. Khususnya jurusan ini. Gimana ya? Kan tadi udah dikasih tahu ya bahwa kemarin tuh masuk lewat jalur SPAN PTKIN, seleksi
perguruan sesi rapot khusus UIN kan gitu. gitu kan, khusus kayak enggak, bukan yang tes mandiri tapi khusus UIN. Enggak rapot. Oh bukan, beda. Yang rapot juga ada kan? Oh berarti salah. Kalau kemarin tuh UMPTKIN, UMPTKIN gitu kan, karena ujian mandiri kan. Gimana ya? Oh terus pas saat daftar tuh kan kita apa namanya, isi biodata biasa, isi biodata, terus pilih jurusan. Nah kebetulan kalau Mariam tuh dipilihin teman, jadi nggak tahu tuh masalah yang gitu-gitunya, tiba-tiba apa tes aja gitu, tesnya biasa ya, pengetahuan umum ya kalau nggak salah, agama ya gitulah, 2 kalau nggak salah. Oh jadi Kak Mariam tuh milih jurusan tuh bukan karena keinginan sendiri tapi dipilih sama teman. Gitu lah intinya, ada satu kejadian gitulah. Oke, gak apa-apa. Udah banyak juga kan cerita kayak gini di video-video sebelumnya gitu ya. Nanti kamarnya bisa bercerita bagaimana menanggapi kalau misalnya kita salah jurusan kayak gitu ya. Oke, jadi intinya Kamaria masuk jalur UMPTKIN gitu ya. Jadi UMPTKIN tuh jalur ujian mandiri yang khusus UIN gitu ya. Oke, Kamaria berarti sisanya mah sama ya kayak kampus lain, SNMPTN, SBMPTN kayak gitu kan. Nah kalau SPAN PTKIN tuh ini mah jalur rapot, bedanya jalur rapot khusus UIN aja gitu kan. Jadi kan ada UIN Jogja, UIN Malang, UIN Jakarta, jadi ujian rapotnya khusus itu yang SPAN PTKIN. Nah yang UMPTKIN ujian mandirinya yang khusus UIN gitu ya adik-adik. Nah buat adik-adik yang pengen tahu gimana cara masuknya lagi kalau belum jelas silahkan komentar ya. Pokoknya kalian di setiap sesi kalau misalnya belum jelas silahkan nanti komentar, nanti akan kakak tanggapi gitu ya. Oke, Kak Mariam, jadi Kak Mariam kan lewat jalur UMPTKIN. Nah gimana nih tipsnya ke adik-adik biar keterima lewat jalur itu? Karena kan gak mudah juga kan kalau lewat jalur tulis. Selain faktor rezeki ya. Nah sebelum hari H-nya tuh aku tuh sempat baca-baca gitu kan, lupa materi-materi sekolah gitu, baca-baca khususnya kan keagamaannya. Kalau ke UIN tuh baca-baca sedikit gitu. Nah pas dikasih soal tuh, kok jauh banget soalnya gitu. Pas yang agama soal-soal agama juga lumayan gitu ya. Ya diisi yang sebisanya aja. Terus meskipun kita katakanlah dari Man, kan saya dari Man, ya tetap harus baca-baca lagi gitu, belajar ya sedikit-sedikit. Terus apa lagi ya, doa kali ya. Ya harus dong itu mah. Udah deh segitu persiapannya. Oke. Nah Kak Mariam itu kan milih jurusan tuh selain jurusan ini udah tahu lagi. Jadi waktu itu dipilihin sama temen tuh benar-benar cuma dikasih kartu peserta doang. Oh. Jadi nih tes kata ya gitu. Ya udah weh tes. Pas tiba-tiba kira terima, oh ternyata jurusan ini. Enggak, udah tahu itu mah, jurusan ini. Ya udah deh tes aja gitu. Oh, jurusan apa aja waktu dipilih? Pengembangan masyarakat Islam. Sama? Gak tahu lupa. Oh, itu lupa aja ya, karena ini yang diterima ya. Gitu. Oke. Ya wajar lah, ini udah 4 tahun yang lalu kan. Oke gitu ya adik-adik, tentang sekilas tentang Kak Mariam gitu kan. Nah ini mah kita sekarang ke cerita dulu aja deh biar gak kemana-mana ceritanya. Ini gimana Kak Mariam caranya menanggapi kalau misalnya kita salah jurusan, apa yang harus kita lakukan ke depannya gimana gitu. Bisa diceritain gimana Kak Mariam? Gimana ya? Kan emang salah jurusan. Karena kan pasti ini juga yang nonton mungkin masih ada ya yang tahun lalu yang belum keterima tapi masih pengen nyoba tahun sekarang, karena pasti mereka masih tetap pengen mengusahakan yang pengennya. Iya. Gitu kan. Ya, gitu. Awal-awal tuh sama juga, aku tuh sama awal-awal tuh semester 1 tuh masih mikirin coba lagi gitu kan. Semester awal tuh lumayan berat karena di UIN tuh kan masih mata kuliah umum ya. Umumnya tuh bukan umum tapi umum agama gitu ya. Jadi gimana ya, lumayan gitulah, lumayan berat. Ini apa lagi gitu kan. Terus udah kayak gitu sempat tuh kepikiran mau ikut SBM lagi gitu kan, karena memang ada yang dikejar gitu, univ yang dikejar. Terus suatu ketika ketemu sama teman gitu kan, dinasehatin gitu kan, katanya beruntunglah kamu yang
mendapatkan sesuatu yang tidak kamu inginkan, karena yang kamu dapatkan itu tuh langsung pemberian dari Allah gitu, katanya yang terbaik Masya Allah. gitu kan. Terus mencoba dijalani gitu kan, terus tekad gitu kan, ya Allah ya aku mah nggak mau di jurusan ini, ya udah pengen lulus 3 tahun gitu kan. Pertamanya tekad gitu kan, karena nggak mau kalah lama-lama di jurusan ini. Terus kan susah ya kayak gitu. Jadi intinya kalau menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, ya solusinya apa ya nerima sih, lebih ke ya udah, toh kalau aku ikutan lagi tuh buang-buang waktu lagi, setahun dibuang. Terus aku pun nggak yakin itu yang aku pilih tuh memang yang terbaik gitu buat aku. Jadi kayak ya udah weh gitu. Iya bener, wah sebuah kata mutiara banget ya. Bener tadi kata Kak Mariam, beruntung banget ya buat orang yang dipilih langsung sama Allah gitu ya. Belum tentu juga apa yang kita inginkan itu apa yang Allah kasih yang terbaik gitu ya. Bener, bagus tuh kata-kata mutiaranya. Nggak tahu memang pas atau emang nggak mau kerja keras lagi gitu. Akunya udah capek gitu, jadi ya udah weh. Ya udahlah gitu ya. Oke, gitu, yang penting kita puas dulu, kita berusaha dulu apa yang kita inginkan. Ya kalau misalnya merasa kalau apa yang kita perjuangkan ternyata memang bukan pilihan yang terbaik bagi Allah gitu kan, dan Allah memberinya ini, ya udah gitu ya, kalian jalani aja gitu. Insya Allah nanti juga ada hikmahnya di perjalanan kayak itu ya. Gitu ya adik-adik, Masya Allah. Oke, Kak Mariam, ini kita ngebahas tentang beasiswa. Ada beasiswa apa aja biasanya di sini di kampus UIN? Ada. Madam juga dapat. Alhamdulillah, ceritain tuh. Sebenarnya banyak ya, ada beberapa beasiswa. Ada beasiswa DIPA, namanya tuh DIPA. Apa ya bahasanya? Jadi beasiswa peningkatan akademik itu dipilih, yang dipilihnya tuh berdasarkan IPK gitu. Jadi satu jurusan tuh cuma 2 orang atau 3 orang gitu ya, seangkatan, sejurusan apa seangkatan aku lupa. Kalau Madam ikutnya itu yang DIPA. Terus seleksi biasa cuma transkrip gitu-gitulah, nilai prestasi di luar atau di dalam kampus biasa gitu-gitu. Terus keundang deh gitu kalau yang itu mah, yang beasiswa DIPA. Terus ada beberapa teman yang ikutan juga beasiswa kayak beasiswa Jarum, beasiswa banyak sih, beasiswa tahfiz tuh banyak banget tuh, beasiswa tahfiz, beasiswa bidik misi juga ada di UIN. Cuma bedanya sama di univ yang lain, kalau di univ yang lain tuh langsung ya, pertama kali masuk univ tuh dapat bidik misi. Kalau di UIN tuh semester pertama baru kita mengajukan gitu. Jadi dapatnya untuk semester berikutnya gitu. Oh iya. Jadi kalau bidik misi di UIN itu beberapa setelah masuk ngajuin, beberapa bulan kemudian baru ini ya. Oke. Ada beasiswa lagi? Beasiswa provinsi Jabar kalau nggak salah ada, beasiswa juara juga ada, beasiswa dari swasta, beasiswa penelitian, banyak pokoknya. Kalau udah masuk ke kampus, kalau kitanya mau nyari itu beasiswa tuh banyak, dan mau memperjuangkan gitu beasiswanya tuh banyak, cuma agak ribet pikir paling. Oke. Nah, Kak Mariam sendiri dapat beasiswa apa tadi? DIPA itu dapat fasilitas apa aja? Uang saku. Selama setahun. Tahun depannya masih bisa mengajukan lagi? Istilahnya kalau Madam bilangnya tanding lagi gitu, jadi maju lagi. Oh, oke. Nah, emang benar sih adik-adik, kalau misalnya kita ngebahas tentang beasiswa tuh, wah kayaknya waktu 1 jam aja belum cukup gitu ya adik-adik. Nah, cuma intinya dalam pembicaraan beasiswa ini, sebenarnya beasiswa itu lebih banyak ketika kalian sudah menjadi mahasiswa ya, daripada sebelum jadi mahasiswa. Sebelum jadi mahasiswa ada beasiswa apa? Bidik misi paling. Bidik misi aja paling, dan itu juga kesempatan buat dapat bidik misi itu sangat minim ya, Kak Mariam. Kalau di UIN tuh agak susah. Iya, jadi kalian tuh bagusnya mah memang kalian tuh masuk dulu. Nah, setelah masuk kalian baru deh cari beasiswa, banyak sekali. Jadi kalian tuh memang berhak dapat beasiswa lebih dari 1 juga ya. Bisa ada beberapa beasiswa yang boleh 2, 3 gitu. Iya, kayak gitu. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik pengen dapat beasiswa, memang sarannya itu lebih baik masuk dulu baru jadi beasiswa, dan insya Allah itu pasti dapat sih. Insya Allah pasti dapat kalau misalnya kalian memang berusaha. Dan memang beasiswa ini tidak hanya selalu untuk orang-orang yang pintar ya.
karena banyak juga orang yang pintar malas dapat, atau misalnya dia nggak mau berjuang karena pengennya beasiswa itu sebenarnya untuk orang yang tahu informasi ya, kalian. Betul, harus update. Iya, harus update informasi gitu ya. Jadi kalian sering-sering lah gitu kan nanya. Nah udah gitu, oke adik-adik, setelah kita bahas beasiswa, kita akan membahas tentang ini Kak Mariam. Belajarnya apa aja selama dalam perkuliahan ini? Oh, jurusan gitu ya. Karena kan jurusannya tuh pengembangan masyarakat Islam, berada di bawah naungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pasti ada Islamnya, pasti belajar dakwahnya, dan juga belajar sosialnya, pengembangannya, pengembangan masyarakat. Itu sih intinya kayak gitu. Karena kan si jurusan Madam tuh sosial Islamik gitu ya, maksudnya gitulah, ranahnya tuh sosial dan pakai caranya Islam gitu sih sebenarnya. Iya, mata kuliahnya apa aja tuh? Lupa. Ya saya apa ya? Yang diingat tuh ya, ada pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa gitu ya. Pemberdayaan masyarakat kota, masyarakat industri, teknik pemberdayaan, kalau nggak salah studi kependudukan gitu, studi kependudukan, terus apa lagi ya, lupa, kayak bahasa Inggris gitu mah biasa kali ya, bahasa Arab itu semester awal, terus ilmu dakwah, perbandingan dakwah, ada praktik juga Oke, siap. Nah, terus apa yang harus adik-adik SMA persiapkan kalau misalnya dia pengen bisa nyaman di jurusan ini, bisa keterima di jurusan ini, karena kan mungkin masih awam ya. Apa tuh pengembangan masyarakat Islam, belajarnya apa aja? Terus misalnya kita selama di SMA tuh harus belajar apa aja gitu kan, masih awam nih, anak-anak SMA nih. Gimana tuh? Apa ya? Oh, kalau untuk jurusan aku dulu ya, kalau jurusan kakak kan pengembangan masyarakat Islam, jadi sosial gitu, sosiologi, terus belum ada ya ilmu pembangunan gitu ya. Tapi biasa sih kalau dari SMA tuh dasarnya kita harus udah seminimalnya paham, misalnya kayak sosiologi, oh ini bakal ngomongin masyarakat nih, kayak masyarakat, terus pedesaan juga kalau di jurusan kakak tuh ya, ngomongin tentang masyarakat, gimana mengembangkan masyarakat ini. Cuma yang kita kembangkan adalah masyarakat Islam, jadi harus pakai teknik-teknik yang Islami gitu. Memang tujuan utama tujuan utama dari pengembangan masyarakat Islam ini tuh adalah menciptakan masyarakat yang madani gitu, kayak zaman dulu tuh madani banget gitu, maju pisan gitu pas zaman Rasulullah gitu. Gimana nih caranya di masyarakat yang kayak gini gitu. Nanti juga kalau udah kuliah mah bisa kali ya, kalau udah kuliah mah bisa mengembangkan sendiri lah ya gitu. Udah kalau udah nyebur tuh bisa aja gitu. Oke. Jadi kalian jangan takut gak punya basic. Maksudnya kan Kak Mariam punya basic dari Alia gitu ya. Jadi kalian misalnya dari SMK atau dari sekolah umum, jangan takut gitu loh. Nanti juga kalian bakalan bersosialisasi sendiri lah ya dengan jurusan ini, kayak gitu ya Kak Mariam. Iya, betul. Nah, oke, Kak Mariam, ini kita masuk ke sesi bebas. Oke. Ya. Kak Mariam boleh menyampaikan apa saja ke adik-adik, silahkan. Ini adik-adik SMA kelas 3. Apa ya, aduh bingung. Mengulang masa lalu. Gimana ya, pokoknya buat adik-adik SMA ya yang mau melanjutkan kuliah ataupun mau kerja ataupun mau yang lain, semuanya tuh bagus sebenarnya. Jadi maksudnya bukan jalan satu-satunya menuju sukses tuh bukan kuliah aja, cuma salah satunya memang bisa dengan kuliah. Jadi apapun yang kalian inginkan, tekuni, jalani, harus diseriusin gitu. Kuliah mau apapun tuh harus memang serius gitu. Simpan cita-cita kalian tuh sedekat mungkin dengan diri kita gitu. Jadi gimana nih biar kita biar kita semangat tuh kayak gimana, diri kita sendiri sebenarnya yang tahu. Tanya dulu tujuan kuliahnya, misal kalau kuliah buat apa kayak gitu. Terus buat adik-adik kelas 3 jangan lupa bahagia gitu ya, karena gimana ya, jangan terlalu di stres gitu, jangan terlalu ditekan gitu, biasa aja. Karena ada gimana ya, kalau prinsip aku sih ya, ada tangan yang lebih berkuasa dari tangan kita gitu. Jadi di tangan kita tuh cuma 2, jadi usaha, jalani dengan
sefokus mungkin, seserius mungkin, tapi ya jangan lupa bahagia gitu. Masya Dan gitu Allah. aja. Bener Kak Mariam, jangan lupa stres bahagia. ya adik-adik. Betul. Jangan aduh ini gimana saya ke depannya, aduh gimana gitu ya. Jangan aja, terus jangan lupa banyak konsultasi, ngobrol, Betul. biar kalian tuh nggak dipendam sendiri masalah kalian tuh gitu loh. Pasti akan selalu ada cara gitu ya adik-adik. Oke, Kak Mariam, ini lupa saya tadi sebelum pertanyaan itu, biasanya kalau misalnya kita ngambil jurusan pengembangan masyarakat Islam gitu kan, biasanya merencanakan apa sih ke depannya gitu? Apa tuh maksudnya, prospek Ah, kerjanya? Bisa prospek kerja atau nantinya selain kerja kan pasti bisa berwirausaha. Nah, jadi kedepannya kayak gimana tuh? Kalau buat aku pribadi, Ya, boleh. kalau buat aku pribadi karena si gelarnya itu sarjana sosial, jadi lebih fleksibel gitu, mau di ranah apapun mungkin yang sedikit nyambung gitu ya. Tapi kalau memang apa basic ininya ya ilmu keilmuannya tuh biasanya di kita tuh pekerjaannya tuh di kecamatan, ada yang namanya tuh pendamping desa. Nah itu jadi kita tuh ngembangin desa gitulah intinya kayak gitu. Cuma kalau aku pribadi lebih sekarang tuh lebih lebih ngejarnya tuh pengen ke industri gitu loh. Industrinya ya? Lebih ke kayak pengembangan manusianya di industri gitu, lebih ke situ dulu sebenarnya gitu. Terus ada beberapa kayak perusahaan NGO yang gitu-gitu, kayak pengembangan manusia, pengembangan sumber daya alam yang gitu-gitu, itu bisa masuk sebenarnya karena kan ranahnya bisa sosial di sana, pengembangan manusianya kayak NGO gitu-gitulah. Pokoknya ada beberapa perusahaan yang membutuhkan sarjana pengembangan masyarakat gitu. Enggak ini kok, masih fleksibel gitu, bisa kemana-mana lah. Ya, betul. Sosial. Dan juga kalian jangan berpikir nanti kalian ngambil jurusan itu kedepannya kalian bakal betul jadi banget. itu. Jangan ya, karena memang di zaman milenial sekarang tuh belum tentu juga kalian ngambil jurusan itu nanti kalian bakal berkarir di sana. Ya, sangat jarang ya zaman Ya, sekarang. betul banget. Jadi gimana ya, dimaknai kalau kuliah ini tuh sebagai jalan aja, suksesnya tuh lewat apa aja, tapi kuliah tuh jalannya aja gitu. Iya, benar karena memang ketika mahasiswa kuliah itu kesibukannya tuh nggak cuma belajar aja, pasti ada kesibukan di luar lain. Nah, kadang kesibukan di luar lainnya itu menjadi kesibukan dia di dunia kerjanya dia nanti ke depannya kayak gitu adik-adik. Pokoknya mah intinya mah ya kalian tetap berusaha, insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan yang berkah buat kalian ke depannya kayak gitu. Oke, Kak Mariam, ada tambahan lagi? Cukup aja ya. Cukup aja ya adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik pengen kenalan sama Kak Mariam, bisa hubungi medsos nggak? Boleh lah. Boleh. Apa Nih harusnya? Ya bebas aja. Oh, Apa? Ke IG boleh, ke Facebook boleh. Sebutin dong. Kalau ke Facebook Siti Mariam Zahra, kalau ke IG aduh aku lupa lagi. Mariam Zahra kalau nggak salah. Mariam Zahra. Oke, nanti ya kita gampang lah, nanti ada di bawah ini. Oke, adik-adik dicukupkan nih Kak Mariam, gak ada lagi yang ditambahin? Udah aja. Udah, oke. Oke adik-adik gitu ya. Makasih sekali lagi Kak Mariam udah berbagi cerita di kelas online kita. Buat adik-adik yang pengen tahu jurusan lain, kampus lain, silahkan komentar. Nanti insya Allah akan kakak carikan pematerinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.